ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan secara khususnya untuk para praktisi KBRA, keluarga besar Ruqyah Aswajah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya dari para admin channel Ruqyah Aswajah official, dan juga tim-tim kami yang menyampaikan pertanyaan dari subscriber, juga dari beberapa teman pasien-pasien yang menanyakan bagaimana caranya bergabung di KBRA, di keluarga besar Ruqyah Aswajah, atau menjadi anggota KBRA, ya, menjadi praktisi Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, sebelumnya begini, kami ada jadwal setiap tahunnya, sudah terjadwal, terorganisir dengan rapih, ya. Misal bulan Agustus sampai September itu wilayah Kalimantan Selatan, dari Banjarbaru sampai misalnya ke Banjarbaru, Banjar, kemudian Rantau, Tapin, Kandangan, Barabai, misalnya, kemudian Tabalong, ya kan, Tanjung. Dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan kami di situ. Kemudian pindah lagi ke Madura, dari mulai Bangkalan, kemudian Sampang, Ketapang, kemudian Pamekasan, Sumeneb. Nah, kemudian pindah lagi ke Jawa Timur, ya, dari Surabaya, Sidoarjo, Jember, Malang, kemudian Blitar, Kediri, Nganjuk, terus Malang, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo. Kemudian lanjut bulan kedepannya di Bali dan di Lombok, dan seterusnya seperti itu. Ya, baik di Sulawesi, Sumatera, ataupun di Malaysia, atau di Jawa Timur, atau di Jawa Tengah, ya, Kudus, Demak, Pati, Jepara, Semarang, Grobogan, Purwodadi, Batang, Pekalongan, Pemalang, Kebumen, Solo, Karanganyar, dan sekitarnya. Itu kami sudah ada jadwal per tahun, ya. Artinya saya ini jarang di rumah. Saya ini jarang sekali pulang di rumah, itu sebulan sekali. Jadi pelatihan itu dari pagi sampai sore, kemudian habis isya lanjut terapi massal. Saya baca doa-doa ruqyah, kemudian penanganan pasien satu persatu selesai biasanya sampai jam 11 sampai jam 12. Ada penanganan lanjut kalau dia kasus-kasus yang berat frontal bisa sampai jam 2 pagi. Padahal saya dari pagi jam 8 ngasih materi sampai maghrib, begitu kan. Terus besoknya pindah lagi ke tempat, ke lokasi yang jauh, 2 jam, 4 jam, dan sebagainya. Terus selama 3 minggu atau 1 bulan seperti itu, selama setahun. Dan istirahat cuma 3 hari, paling lama 1 minggu di rumah. Lagi seperti itu. Tetapi belakangan ini karena fenomena kondisi pandemi saat ini, jadinya tidak ada lagi pelatihan secara offline, tidak ada lagi pelatihan secara majelis. Tidak ada lagi pelatihan secara majelis karena aturan dari pemerintah pusat seperti itu. Takut, khawatir ada penularan-penularan daripada virus yang sudah pandemi ini gitu. Akhirnya banyak yang datang ke rumah kami. Seorang guru, dosen, ustadz, kiai datang ke sini hanya untuk meminta ijazahan secara singkat. Karena sangat mendesak dibutuhkan, ada madrasah siswa-siswinya yang kesurupan dan lain sebagainya. Akhirnya kami ijazahkan secara singkat. Lalu datang lagi dari jauh, dari Sukabumi, dari Indramayu, dari Batang dan sebagainya. Khawatir saya mereka di tengah perjalanan kena razia, di karantina, atau mungkin mereka membawa virus positif lalu terkenalah kepada saya dan bisa berbahaya untuk yang lainnya. Makanya melihat kondisi semacam ini, saya buatlah pelatihan online. Saya buat pelatihan online. Kenapa? Karena banyak sekali peserta-peserta yang tertunda.
peserta-peserta yang tertunda, bahkan mereka sudah bayar dari panitia-panitia yang mengundang kami. Akhirnya kami buat pelatihan online lebih murah lagi karena tidak ada kontribusi untuk makan siang gitu. Jadi hanya berupa file 2 buku ya, kemudian sertifikat kan begitu. Dan murah sekali pelatihannya, tapi ilmunya sangat bermanfaat sekali. Nah, ini Sabtu besok ini tanggal 18 Juli dan 19 Juli ini pelatihan angkatan kelima. Ya. Angkatan kelima. Antusias sudah luar biasa, sudah berapa peserta? Hampir 400 yang mendaftar, sekarang sudah hampir 400 yang mendaftar. Kalau angkatan pertama lebih banyak lagi, 2000-an. Nah, ini angkatan yang kelima karena penampungan-penampungan sebelumnya yang terlambat, peserta-peserta yang terlambat infonya ditampung, sudah mencapai 400 dan itu yang sudah transfer. Begitu. Ya, sudah transfer. Nanti dapat buku seperti ini. Buku Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran. Ya. Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran. Ini juz 1 untuk pemula. Apa isinya? Nanti kan ada lanjutan praktisi. Kemudian setelah itu ada mahir gitu. Apa isinya? Isinya di sini tentang definisi ruqyah, dalil-dalil ruqyah, kemudian tahapan meruqyah orang lain. Bagaimana tahapan-tahapannya? Ini dijelaskan di sini. Tahapan-tahapan meruqyah apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini dijelaskan di sini. Kemudian mengidentifikasi gejala-gejala gaib. Bagaimana cara membedakan penyakit ini medis ataukah non medis atau medis non medikal begitu. Kemudian metode dan teknik di KBRA apa saja? Yang paling utama di KBRA tekniknya seperti apa? Ini dijelaskan ada metode ruqyah simai, metode ruqyah air, niat ruqyah doa ruqyah standar, doa ruqyah air. Kemudian di sini jelaskan reaksi-reaksi ketika diruqyah, jenis dan solusinya. Ada 17 reaksi yang kita sebutkan di sini pada umumnya dari tajribiyah, yaitu seperti sendawa, gelegean, muntah, ya, pusing, berat di kepala, berat di punggung, menangis, tangan bergerak-gerak, gemetar, mengepal, genggaman atau mengeluarkan jurus, terasa panas di punggung atau dada, berkeringat, pingsan, frontal, reaksi keras, diam atau melamun, ngomel, ngoceh, badan terasa goyang atau melayang, badan terasa ringan dan fresh, sesak nafas atau nafas tersengal-sengal, tertawa kecil, senyum dan seolah-olah meremehkan praktisi, diam, sinis dan berkarakter, ngantuk atau tertidur. 17 reaksi ini kita jelaskan. Apa saja sih kalau seandainya ada reaksi dia tangannya bergerak berarti menunjukkan kasusnya begini. Lalu penanganannya bagaimana gitu. Penanganan tindak lanjutnya bagaimana? Ini dijelaskan semua secara detail. Kemudian juga setelah itu dibahas kasus-kasus pasien dan penanganannya. Apa saja sih kasus-kasus pasien yang ada secara globalnya, secara menyeluruhnya apa saja? Ya, diantaranya adalah kasus sihir. Nah, di sihir ini juga kita bahas apa itu bukhul, apa itu ukdah. Dan ada teknik-teknik ampuh di dalam menemukan bukhul dan ukdah. Ya, teknik isyarah nabawiyah, ada teknik isyarah ilhamiyah. Isyarah di sini maksudnya petunjuk hujah yang dilakukan oleh Nabi, nabawiyah maksudnya. Isyarah nabawiyah berarti bukti-bukti petunjuk yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kita contoh cara Nabi begitu. Namanya teknik isyarah nabawiyah. Ada teknik isyarah ilhamiyah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian ada teknik doa fokus sihir. Nah, lalu ada kasus khodam yang kedua. Khodam ini dibagi menjadi berapa? Ada khodam pendamping, khodam leluhur, khodam pusaka, jimat, khodam kiriman dan lain sebagainya akan dibahas tuntas di situ. Dan cara penanganannya secara detail dibahas. Lalu juga ada kasus jin dendam. Ya. Ada kasus jin suka, ada kasus jin tumbal dan pesugihan. Dan juga jenis-jenis tumbal dan penanganannya. Jenis-jenis tumbal ada tumbal ringan, tumbal sedang, tumbal berat. Nah, itu kita bahas di buku ini. Kemudian juga ada kasus jin keturunan. Ada juga kasus jin pembuat was-was dan gelisah. Ada juga kasus gangguan pasukan iblis dan dajjal. Lalu teknik mengislamkan jin bagaimana? Kemudian tanda tubuh pasien sudah bersih dari jin. Kemudian teknik pembentengan pasien, wirid sakral dan teknik pembentengan dan pemagaran rumah. Ini adalah untuk pemula. Ini untuk pemula. Kemudian tanggal 19-nya Juli yaitu hari Ahad lanjut pelatihan praktisi yaitu menjadi
praktisi yang handal gitu, yang sudah mampu. Nah, ini daftar isinya apa saja? Lebih tebal lagi, apa daftar isinya? Di antaranya di sini ada sholawat robitoh. Kemudian dibahas di sini kasus frontal. Bagaimana cara menangani kasus frontal? A. Penanganan pasien yang reaksi frontal. B. 2 metode efektif dalam kasus ini. Nah, ini disebutkan semuanya. Apa sih penyebab pasien itu frontal? Bagaimana penanganannya? Ini dibahas di sini. Kemudian dibahas di sini masalah ruh dan sukma. Pengertian ruh dan sukma. Ini dibahas, nggak sembarangan membahasnya, tapi semua penuh dalil, hujah, Al-Quran dan hadis, juga makalahnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak sembarangan, tetapi memiliki referensi yang mu'tabarah inda ahli sunnah wal jamaah, dan sesuai dengan tajribiyah, pengalaman-pengalaman yang istighraqiyah, waqi'iyah, insya Allah seperti itu. Ya, pengalaman-pengalaman yang mendalam dan sesuai dengan dalil-dalil dan hujah. Semuanya saling sinkron begitu. Nah, kemudian yang ada pembahasan ruh yaqba, sukma kaitannya dengan gaib. Nah, ada pembahasan sukma dan kaitannya dengan gaib gitu. Kemudian nafas sukma kaitannya dengan gaib, seperti fenomena orang yang sukmanya keluar. Ada fenomena orang yang sukmanya keluar secara juz'i sebagian, yaitu seperti raga sukma juz'i. Nanti kita akan upload beberapa video raga sukma. Ya, ada raga sukma juz'i, ada raga sukma kulli. Secara keseluruhan nanti insya Allah akan kita upload video-videonya. Bukan berarti saya mengajarkan raga sukma, tidak. Tapi ada penanganan-penanganan yang menggunakan seperti itu, nanti kita akan upload. Ya, kita akan upload bagaimana kronologis sukma itu bisa keluar. Bagaimana kronologis orang bisa mengeluarkan sukmanya dengan sendirinya dan lain sebagainya. Dan fenomena sukma yang hilang. Sampai kapan sih batasannya sukma itu hilang lalu tidak bisa kembali lagi ke tubuh? Apakah ada istilah sukma sudah melebur, sudah 99 99 bulan misalnya. Kemudian kesurupan ringan, kemudian pingsan ringan. Nah, yang fenomena orang yang sukmanya keluar secara total, sukma yang hilang secara total, pingsan berat, kesurupan berat atau fatal, raga sukma secara total. Ini kita akan bahas. Kronologisnya kita akan bahas, dan cara penanganannya kita akan bahas. Bagaimana mengambil atau menarik sukma yang diculik, atau sukma yang di fudu lalu dibuat nyawa untuk menyentet, bagaimana sukma itu, atau sukma yang dimasukkan ke dalam botol, atau sukma yang dipindah, atau sukma yang ditukar, atau menarik sukmanya dukun, atau melumpuhkan sukmanya orang yang sedang mau berbuat jahat misalnya kan, dan lain sebagainya. Bagaimana di sini akan kita jelaskan. Ya, ada tujuh tipe di sini, ada tujuh tipe kasus, 7 kasus tipe di sini yang akan kita bahas. Dan penjelasannya panjang. Dan untuk kesurupan massal di sekolah lainnya, prosedur jika diundang pihak sekolah untuk meruqyah siswa atau siswi, untuk saraf kejepit, leukemia, penyumbatan darah dan sebagainya. Kemudian kita bahas di sini mata batin. Ya, manusia yang mampu melihat dunia gaib terbagi menjadi berapa? Teknik arahan mata batin apa? Lalu kita bahas di sini. Setelah kita bahas mata batin, kita bahas juga portal gaib. Apa sih itu portal gaib? Nah, di sini kita akan membahas secara ilmiah, secara ilmu sen, teknologi canggih, jin dan mikroba, menutup portal gaib olah hati. Nah, ruqyah untuk anak kecil dan bayi. Faedah penting, melumpuhkan jin yang super frontal dengan 3 ayat, teknik telur. Ya, ruqyah untuk gangguan mata, ruqyah untuk telinga yang kemasukan hewan, ruqyah ampuh mengembalikan barang yang hilang atau suami yang direbut pelakor ya. Ruqyah agar mudah melahirkan, ruqyah agar bisa bangun kapan saja pada malam hari, kemenangan dari segala musuh dan pengabulan segala macam hajat, doa ampuh terhijab dari setan, jimat untuk demam, jimat untuk sakit kepala yang sangat, untuk hajat terkabul, ingin bermimpi Nabi SAW, atau kita bertemu dengan ruh keluarganya yang sudah meninggal dalam mimpi, bagaimana caranya, atau juga
memusnahkan jin atau dukun melalui alam mimpi, atau misalnya istri dan anak kita diserang lewat mimpi oleh jin atau dukun, kita masuk ke mimpi anak kita atau mimpi istri kita, bagaimana caranya? Kita jelaskan di sini. Jimat untuk wabah yang menyebar atau virus yang mematikan, untuk mendapatkan rezeki lahir dan batin. Nah, ini di juz yang kedua. Ini di juz yang kedua. Kemudian setelah itu mungkin setahun kemudian, atau sudah banyak praktek-prakteknya dengan ilmu ini, akan melanjut ke pelatihan mahir. Pelatihan mahir apa saja? Daftar isinya diantaranya sholawat nur, sholawat robitoh, doa nur. Nah, kemudian prinsip dasar ruqyah KBRA. A. Takhalli dan tahalli. B. Makna roki. Kemudian membahas portal gaib dan cakra. Arti portal secara bahasa, alam syahada, alam gaib, alam dahud, nasud, jabarut, riyadhah, tartibiyah. Kemudian kita bahas di sini cahaya Allah, makna lampu dalam kaca, makna al-maslak asyafi, makna faidul manan. Kemudian kita bahas di sini kekuatan rabitah atau murabatah, makna murabatah, rabitah atau wasilah guru. Kemudian kita bahas di sini suluk, latifah dan cakra. Latifah dan cakra, energi cahaya latifah, 7 titik latifah dan cakra dalam pandangan ahli thariqah. Rabitah lataif, pembagian ruh, ya, ruh. Latifah atau an-nafas an-natiqah, ada ruh al-hayawani. Kemudian pembagian ar-ruh latifah atau an-naf an-natiqah, ada amarah, lawama, mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Alamnya amarah di mana, tempatnya dan waridatnya apa, alamnya lawama, tempat dan waridatnya apa, dan seterusnya. Tingkatan ruh, ada ruh al-hassas, ruhul khayali, ruhul akli, ruhul fikri, ruhul qudsi atau an-nabawi. Nah, ini juga kita akan membahas tentang sedulur papat kelima pancer. Ini akan kita bahas gitu. Sinkronnya di mana begitu? Sinkronnya di mana dengan penjelasan ruh yang 5 oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mishkatul Anwarnya. Kemudian juga latifah dan cakra dalam pandangan ahli supranatural. Ada 7 cakra di sini, ya. Cakra dasar, ya, cakra mula borah, ada cakra spadistana, ya, cakra sek, ada cakra solar plexus, ada cakra jantung, ada cakra tenggorokan visuda, ada cakra ajna, itu cakra mata ketiga atau cakra mahkota sahasrara. Itu semuanya dibahas semuanya. Kemudian darurat rabithah guru, masuknya jin melalui pembuluh arteri dan vena, lapisan kulit manusia, letak majrodam, fungsi energi cahaya luar dan dalam. Di sini kita bahas. Tapi juga ada bonusnya nanti pelatihan al-lataifus saniyah fi daraibil mu'alajah birruqyah. Fenomena orang yang mata batinnya terbuka. Ya, bisa negatif, bisa positif. Fenomena orang kesurupan, fenomena orang indigo, fenomena orang firosa, tawasum, fenomena orang yang muhadarah, orang yang mughasyafa, orang yang musyahada. Bagaimana di sini kita akan bahas semuanya, ya, di buku-buku bonusnya yang saya tulis semuanya gitu. Jadi cara mendaftarnya bagaimana? Gampang kok. Syaratnya apa? Syaratnya kamu muslim dan niat, ada semangat kuat pingin membantu orang lain, minimal membantu diri sendiri dan keluarga, kepingin menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Karena Nabi SAW bersabda, man istata'a yanfa'ahu falyaf'al. Barang siapa yang dia mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Atau hadis Nabi, al-khalqu kulluhum ilallah fa'ahabuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Maka makhluk yang paling, keluarga yang paling Allah cintai adalah yang memberi manfaat, yang paling banyak memberi manfaat kepada keluarganya yang lain. Begitu, kepada saudara yang lain. Anfa'uhum ahabum ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Begitu. Nah, syaratnya kontribusi. Loh, kenapa kok nggak digratiskan aja? Ini komersial, dijual-jual begini dan lain sebagainya. Ini berarti dia mungkin pikirannya kebalik mungkin, ya. Kepikirannya mungkin kebalik, akalnya mungkin kebalik, kurang sehat kalau bagi saya, ya. Begini, kamu aja kencing di toilet di luar itu, ya. Kencing aja bayar 2.000. Orang sekolahan bayar mereka itu SPP-nya
seragamnya, beli. Ngapain itu orang mau pinter kok pakai bayar, beli seragam sekolah? Harusnya digratis ini pemerintah. Kalau ada orang pikiran seperti ini 10 ya dunia rusak ini. Dunia rusak. Jangan kamu beranggapan suudzon, wah ini bayar kok, langsung kamu tuduh komersial. Terus yang dosen-dosen yang dibayar, kamu nggak tuduh komersial. Kemudian yang guru-guru SD dan sebagainya yang dibayar, kamu nggak tuduh komersial. Lalu ustadz atau kiai atau guru yang dia mendapat bayaran dari santrinya, kamu bilang komersial. Ini keterlaluan gitu. Padahal Imam Nawawi sudah membahas di kitab At-Tibyan bagaimana hukumnya mengambil upah orang yang mengajarkan Al-Quran, itu Al-Quran dan sebagainya. Minimal ini untuk mengganti kertas cetaknya. Misal yang ikut pelatihan besok ini ya sekitar 400 orang lebih atau 500 orang lebih. Saya nyetaknya, nyetak berarti nyetak 1000 ya. 1000 kan satu orang 2 kan. 1000 misalnya. 1000. Kemudian harga buku misalnya, ini harga buku 2 ini percetakan misalnya 12.000 15.000 kalikan 1000. Berapa juta yang harus dikeluarkan? Kemudian capeknya dia ceramah, Al-Fakir ceramah dari pagi sampai sore. Kemudian bagaimana memasuk ke grup, semua grup di WhatsApp, juga grup di Facebook, kemudian di grup di Zelo, didata kemudian dimasukkan ke database, lalu dipindahkan lagi ke sertifikat, diketik, begadang, kemudian nerima telepon, gimana caranya dimasukkan, diajarin, begini ya datanya begini, caranya begini, datanya satu, diteleponin mereka nggak habis-habis, terus mereka nggak mendapatkan apa-apa. Mereka nggak dapat gajian dari kami, begitu. Oh biarin aja capek, suruh kerja aja begini, nulis-nulis gini, biarin, nggak boleh dikomersialin. Ini harus gratis. Ini kayaknya akal kamu kurang sehat. Akal kamu kurang sehat. Bagaimana mereka yang mempersiapkan sound system, proyektornya, laptopnya, semuanya, ya, teknologinya dan lain sebagainya. Mereka yang bekerja nyetak kepanasan jauh-jauh ini dan itu, kemudian yang ngirim dan lain sebagainya. Ya Allah, kita bukan berharap uang dari antum ya, enggak, sudah capek kita. Tidak, kita berharap dari Allah. Kamu pikir rezeki itu dari sini saja gitu? Orang yang meyakini rezeki Allah itu dari satu titik saja, ini bisa murtad. Dan ini berbahaya sekali, bisa matinya nih su'ul khatimah. Dia meragukan rezeki dari Allah dari berbagai sisi, ini bisa mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Rezeki itu bisa dari mana saja. Berapa banyak mereka yang tidak lulus sekolah tapi menjadi pimpinan, kan begitu. Tapi orang yang lulus sekolah malah jadi anak buah dan sebagainya. Banyak sekali seperti itu. Ya. Jadi mereka ini guru, kamu pikir ceramah suruh ngoceh gitu habis berbusa, kemudian mereka nggak kerja ngurusin kamu aja gitu. Ustadz, kiai nggak usah dibayar, itu komersial itu. Kalau dia minta-minta biaya dan begini. Kemudian kiainya ini, ustadznya ini nggak kerja. Terlalu kejam berarti diri kamu ini, terlalu kejam kan begitu. Sekolah mondok saja itu bayar, kencing aja bayar ya, minimal itu menggantikan bensin, menggantikan cetak bukunya dan lain sebagainya gitu. Karena guru ustadz ini bukan malaikat yang nggak butuh makan, nggak butuh minum begitu. Masya Allah. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya adalah nanti akan di deskripsinya akan ditulis cara link pendaftaran. Paling lambat sudah ini besok, ini paling lambat ya. Jumat ini paling lambat sudah besok. Satu hari ini paling lambat. Tadi saya diingatkan sama admin, Kiai streaming ini banyak yang bertanya. Oke, untuk pelatihan. Tuh, makanya bisa
mengklik link kita atau website kami di www.ruqyah-aswaja.com. Nah, di situ ada, nanti cari info pelatihan. Nanti cari di situ info pelatihan. Nah, bagaimana caranya? Di situ ada paket apa namanya? Pemula ya. Kalau pemula berapa? Maharnya 150.000. Oh, dia mau ikut pemula saja misalnya. Ya, berarti maharnya 150.000, dia sudah dapat sertifikat. Oh, mau double tanggal 18 dan 19 hari Sabtu dan Ahad. Berarti maharnya 270.000, karena yang ini berapa? 120 gitu. Masya Allah, murah betul ya. Subhanallah, ini murah betul, tapi ilmunya ini sangat bermanfaat sekali. Nanti panjenengan, Anda semuanya nanti kalau sudah mengikuti pelatihan ini akan paham betul-betul. Mungkin ada yang menyesal, banyak sekali yang menyesal. Ya Allah, enggak seberapa kita berikan mahar segitu, tapi ilmunya, manfaatnya luar biasa. Pasti nanti yang memahami dan yang belajar pelatihan ini akan merasakan seperti itu. Ternyata murah sekali ilmunya, padahal ilmu ini mahal sekali. Mahal sekali gitu. Bukan saya promosi, enggak, tapi ini perlu penjelasan. Ya, admin tadi minta saya jelaskan untuk pelatihannya bagaimana, bergabung di KBRA bagaimana ya. Gitu. Dan kamu setelah menjadi anggota KBRA, terserah kamu. Kamu mau bergabung sama kami, silakan. Mau tidak bergabung dengan kami, alhamdulillah beban saya berkurang. Nah, semakin banyak orang yang bergabung, semakin banyak amanat dan tanggung jawab yang saya harus jalani, yang harus saya lakukan, yang harus saya perhatikan. Tetapi semakin menurun jamaah, semakin sedikit jamaah, maka beban saya semakin berkurang dan saya tidak kepikiran. Jangan kamu banyakin jamaah, kemudian kamu tinggal mereka. Ya, kamu tidak perhatikan mereka, kamu tanggung jawab di akhirat, karena mereka itu bukanlah binatang, mereka manusia. Ketika kamu sudah membuat wadah, jangan kamu tinggalkan, maka kamu harus profesional dan bijaksana menjalankan amanat yang kamu buat itu. Kamu buat wadah yang itu sebenarnya hakikatnya Allah telah mengarahkan kamu, Allah telah menggerakkan kamu untuk membuat wadah tersebut, begitu. Oke, mungkin saya rasa paham semuanya ya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ini ada yang sampai menangis banyak sekali. Ada yang sampai menangis banyak sekali ketika mereka ada yang membeli mahar macan putih itu seharga puluhan juta. Pusaka macan putih puluhan juta. Padahal di KBRA, ya Allah, ibaratnya itu kayak kacang. Kacang, ibaratnya kayak kacang. Mau ngambil khodam kayak kacang. Ini macan putih, ini naga putih, ini. Mau ngambil tuh kayak kacang ibaratnya di KBRA begitu. Tapi di KBRA tidak diajarkan untuk seperti itu. Tidak diajarkan nyari-nyari khodam. Ya, kalau mau ngumpulin khodam, nyetok khodam, penuh betul. Penuh sekali. Ratusan triliun, bukan 1 triliun lagi, tapi ratusan triliun yang sudah kami islamkan atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali, dan cara kami itu santun. Enggak pakai kekerasan, tapi santun begitu. Keras itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Tetapi Nabi itu mengajarkan kita kesantunan di dalam berdakwah, terutama kepada bangsa manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sama semuanya. Nah, coba baca kitab tafsir Ibn Katsir, tafsir Jalalain, At-Tabari, Al-Qurtubi ketika menjelaskan, menyitir surat Al-Jin, di mana Nabi dakwah kepada bangsa jin. Lihat di situ, apakah Nabi ngamuk-ngamuk? Apa Nabi teriak-teriak? Apa Nabi di situ, ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah? Enggak. Lalu ada hadis yang ya ukhruj ya adu Allah bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas di pelatihan gitu ya. Kita akan bahas di pelatihan. Tempatnya ada, tidak semuanya itu kita langsung jin yang masuk langsung kita laknati. Kadang ada jin yang dipaksa masuk, ditembak sama dukun, diambil,
lagi jalan, lagi ngopi, lagi makan pisang goreng, diambil misalnya. Kemudian disantet ke korban. Dia nggak tahu apa-apa, dipaksa dikasih makan, terus supaya nggak lemah itu jinnya. Akhirnya jinnya semakin kuat, manusianya semakin lemah. Bagaimana yang seperti ini? Nggak bisa kamu langsung, ya aduh Allah, uhrud, nggak salah apa-apa kok kamu gitu kan. Terus kamu sembelih. Kamu ini manusia apa? Penjagal kan begitu. Nah, nggak boleh, ada batasan-batasannya. Dan alhamdulillah cabang-cabang kami hampir di seluruh kota ada, di seluruh kabupaten ada, seluruh Nusantara bisa dicek. Jember ada, Banyuwangi ada, Bondowoso ada, Situbondo ada, Pasuruan ada, Probolinggo ada, Bangil ada, kemudian Surabaya ada, Sidoarjo ada, Malang ada, Tuban ada, Ngawi ada, Nganjuk ada, Kediri ada, Blitar ada, kemudian Cepu ada, Bojonegoro ada, Blora ada, Kudus, Pati, Jepara, Demak, Kebumen, Boyolali, Solo, Pasuruan, Grobogan, kemudian Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Jogja, Bantul, Batang, Pekalongan, mana lagi, Kebumen ada semuanya, Jabodetabek ada, Kalimantan Selatan semuanya full sudah, ada setiap kabupatennya. Kemudian Kalimantan Tengah, Puruk Cahu, Muara Tewe, ada juga Palu, ada Lombok, ada Bali, ada. Kemudian yang belum itu Papua, ya, sama Pluto, Mars, Saturnus itu belum ada. Jadi ya baru di Pluto ada yang daftar ya. Begitu ya. Ya, ini alien semua ini depan saya. Jadi begitu ya. Dan ini sudah berbadan hukum. Kalbar juga ada, Masya Allah. Ya maaf, Kalbar Kalimantan Barat ada, Kaltim juga ada, Kalteng ada juga ya, praktisi-praktisinya ada di sana semua. Ya, NTB ada, Balikpapan juga ada praktisinya, Madura betul, Madura full. Mohon maaf ya, lupa saya sebutkan, Madura full. Ada yang protes di sini, maaf. Madura full. Semuanya ada, baik laki ataupun serikantinya perempuan. Dari kalangan habaib ada, kalangan kiai ada, dosen, profesor, dokter, kemudian siswa, santri, kemudian dari kalangan tukang beca, tukang bakso, tukang somai, kemudian apalagi guru, ustadz, ya, kemudian polisi, tentara, TNI, jenderal, ya, profesor, mursyid, semuanya ada di kalangan kami, itu ada semuanya, lengkap ya. Mereka orang-orang terhormat, banyak mereka yang para guru-guru kami juga mereka adalah orang-orang yang mulia, yang ilmunya tinggi, lebih tinggi 10 kali lipat daripada saya. Luar biasa, mereka juga ikut bergabung di KBR Asing ini. Ya, ada advokat juga, ada bahkan Mabes Polri juga, ya, anggota-anggota kepolisian juga banyak. Gitu. Ya, Padang juga ada, ya. Palembang betul, Palembang lupa saya sebutkan. Jombang juga, Masya Allah, maaf. Medan betul, Medan ada. Ya, Aceh juga ada, ya. Jambi, Aceh, kemarin dari Jambi ke sini ada, ya. Beliau silaturahmi bawa pasien juga. Kemudian mana lagi? Ya, Pemalang, ya, semuanya sudah, semua. Yang satu belum kok, Alam Barzah, kamu nggak percaya. Kendari betul, ya Allah, lupa lagi kan. Kendari ada. Ya, Sulteng, ya. Tulung Agung, Pekanbaru betul, Pekanbaru Riau, Batam juga. Batam, Pekanbaru. Ada semuanya. Ya. Mulai dari tukang cukur rambut, cukur rumput, semuanya ada. Ya, semuanya lengkap. Begitu, Masya Allah. Di Palembang silakan
Atau Semarang ya, itu tadi Semarang juga lupa semuanya. Ya sudah lengkap semuanya Nusantara. Ya, ini absen ini saya ini. Kalau saya sebutin semuanya nggak bisa habis. Di Malaysia ada 2, di Johor Bahru ya, di JB, di Padang Pasir, Pasir Gudang. Di Pasir Gudang di sana ada Ustadz Don, di sana ada Ustadz Abdurrahman, Ustadz Rahman, sana ada ya. Sudah ada gedungnya di sana. Kemudian Taiwan, kemudian Hong Kong, kemudian mana lagi? Praktisinya ini cabangnya Malaysia, Singapura, ya sudah ada, betul. Hong Kong juga. Pokoknya insya Allah semuanya ada dan insya Allah bergabung. Jadi enak. Misalnya kalau ada yang main di Madura, saya mau main ke Madura, apakah ada praktisi? Oh ada, disambut dengan hangat kan gitu. Kantor-kantornya ada semuanya kan begitu. Semuanya itu kekeluargaan karena nama kami keluarga besar ya Aswaja. Begitu. Ini ilmu yang besar luar biasa tapi maharnya sangat ringan sekali. Itu hanya untuk bayar-bayar tim, bayar-bayar kertas, ya, bayar-bayar orang-orang yang berjuang berkhidmat. Karena mereka bukan robot, juga bukan malaikat, tapi mereka butuh makan dan minum begitu. Kasihan mereka kalau nggak digaji gitu. Ya semuanya ada insya Allah. Dan nanti ada pelatihan-pelatihan yang penting lainnya, ada bekam, totok, punggung, kemudian apa lagi? Gurah, Yumeho ya. Ada lagi Kamehame. Terus hipnoterapi juga ada kan gitu. Hipnoterapi ada. Akupuntur ya, air raksa juga ada semuanya. Tenang, lengkap semuanya di KBRA. Ya, ada juga jurus mata itu khusus itu ya. Itu khusus itu. Alhamdulillah nanti akan dipantau oleh semua ketua-ketua kami. Besok Sabtu tuh banyak yang nonton bareng, nobar untuk pelatihan. Jadi pelatihan baik-baik sambil makan, minum kopi terserah, ngeteh terserah. Yang penting nanti akhirnya yaitu ijazahannya, qabil Tuhannya yang penting di situ. Ya. Alhamdulillah. Di Balikpapan memang ada praktisi tapi memang belum terbentuk PC-nya ya. Semuanya ada semuanya. Wonogiri ada semuanya. Enggak usah khawatir. Dan nanti akan untuk pelatihan mahir yang juz 2. Untuk pelatihan mahir yang juz 2 itu nanti kita ada praktek tapi itu offline ya, nggak online. Kalau mahir juz 2 itu offline sedikit, kami akan mempraktekkan raga sukma juz'i, raga sukma juz'i. Raga sukma sebagian. Kemarin beberapa kali kita melakukan praktek itu ya. Di mana kemarin? Ya, admin di mana kemarin kita? Di Blora ya. Di Blora sama di sini ya. Ya, raga sukma juz'i dan lain sebagainya. Gitu. Maung. Ambil. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Mungkin saya cukupi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bisa dilihat lagi kalau kurang jelas ya. Penjelasannya nanti bisa dilihat dari awal. Ini karena banyak yang bertanya bagaimana caranya menjadi anggota KBRA, menjadi muridnya Kiai Imron dan sebagainya. Saya tidak mencari murid, tapi saya kepingin berbagi manfaat dan mencetak orang-orang yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan juga orang lain. Supaya saya wafat itu ada amal jariah. Saya banyak dosa ya, semua orang banyak dosa. Dan yang terbaik adalah kita berusaha bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kejelekan kita malah dirubah menjadi kebaikan. Fa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha.
ikutilah, barengilah, kamu berbuat keburukan, barengi setelah itu berbuat baik. Maka tamhuwa, kebaikan ini akan menghapus keburukan tersebut. Bahkan kadang-kadang yubaddillah sayyi'at hasanat. Allah merubah keburukan menjadi kebaikan. Ya, kita semakin tua semakin banyak semakin dekat kepada kematian, dan kita dituntut untuk mencari bekal yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk kaum muslimin muslimat. Dan dakwah di sini luas ya. Dakwah itu bukan sesama, tapi dakwah itu juga di luar. Bagaimana kubu kanan, kubu kiri ini kita dakwai. Jangan mereka kita batasi. Terus lalu dakwanya di mana? Dakwanya di mana? Mereka kita batasi, nggak bisa bergabung sama kita dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kapan dapat hidayahnya begitu? Kalau sesama bukan dakwah, itu namanya nasihat. Tetapi kalau di luar, kubu kanan kita dakwai, kubu kiri kita dakwai, dan mereka mendapat hidayah untuk masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang lurus, inilah yang dinamakan dengan dakwah. Non muslim juga kita dakwai. Berapa banyak non muslim yang masuk Islam dengan dakwah ruqyah seperti ini? Berapa banyak mereka yang bukan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kita tangani dan mereka bertaubat, kembali mereka mengenal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Ini namanya dakwah. Kalau sesama, yang kubu kanan nggak boleh, kubu kiri nggak boleh, sesama aja. Ini nasihat, bukan dakwah gitu. Ini dakwah luas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Mudah-mudahan semua channel-channel yang teruploadkan di channel Ruqyah Aswaja Official bermanfaat. Masih banyak sekali video-video yang belum terupload, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini dari suara ya, karena memang banyak video yang itu bukan kita niatkan untuk direkam mendadak, itu dari jamaah yang merekam, lalu kita minta dan sebagainya, hasilnya jelek ya. Kemudian juga admin ini juga baru belajar begitu loh ya. Jadi maklumin aja kalau mereka amatiran. Nah, kameranya di sini yang reaksi, di sana kepalanya yang nengok bergerak, tapi kameranya tetap. Nah, harusnya kan kameranya ikut berjalan begini kan, begitu. Suara juga begitu dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di situ ya. Kami bukan orang yang ahli di bidang itu, IT. Kami masih banyak perlu bantuan dari teman-teman dan lain sebagainya untuk menyempurnakan channel ya, untuk menyempurnakan channel ini. Dan banyak dadakan-dadakan ketika penanganan baru direkam, seolah-olah penanganannya langsung kesurupan, padahal sebelumnya ada ruqyah masal, padahal sebelumnya ada ceramah. Kiai kok kalau penanganan kok pakai gamis, pakai loh, saya lagi ceramah kok, saya lagi ceramah, lagi pengajian, lagi baca rotib, lagi baca tawasul. Kemudian ada pasien gitu loh, masa mau saya buka telanjang begitu? Enggak ya, saya pakai begitu dan sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu. Saya minta maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang menyinggung untuk semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa ditemukan secara face to face, secara mujalasah, mubasyarah, duduk supaya lebih dapat barokahnya silaturahmi, panjang umur, panjang rezeki, lancar, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Minni usikum wa nafsi bi taqwallah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah ila liqa wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.